Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab benzena dan turunannya. Jadi bab ini kita bahas ketika 2 minggu saya cuti kemarin. Jadi penjelasan materi ini itu kemarin melalui video ya. Nah, jadi kurang lebih kalau saya lihat dari kualitas videonya, maksudnya kualitas materi itu sudah bagus. Jadi kalian bisa pelajari itu. Kenapa? Sebenarnya saya pengen mereview ulang, tapi karena waktu yang mepet, mengingat kalian akan disibukkan dengan TPHBS dan beberapa hal lain. Jadi kan dari kemarin banyak pertemuan yang tidak efektif. Jadi kita selesaikan materi saja. Jadi kurang lebih kalau yang di benzena itu yang perlu kalian perhatikan, yang pertama itu bisa lebih ke kekhasan dari benzena itu bagaimana. Di video kemarin yang pertama sudah dijelaskan kekhasannya, terus di video kedua juga dijelaskan tentang tata namanya. Jadi fokus kalian di ciri khas benzena, terus kemudian ada di tata nama dan beberapa sifat dari beberapa senyawa turunan benzena. Contohnya ada trinitotoluen atau yang lain, itu ada penjelasan singkatnya. Nah, kalian fokus di situ saja. Jadi untuk hari ini kita akan membahas ke bab selanjutnya saja karena saya takutnya materinya tidak selesai. Nah, adapun bab selanjutnya itu yang akan kita bahas itu ada makromolekul. Nah, makromolekul ini ruang lingkup materinya cukup banyak. Nah, hari ini kita akan bahas pengantarnya dulu, yaitu tentang polimer, dan mungkin nanti kita kalau boleh dibuat kerangka materinya itu yang awal itu ada di tentang polimer itu seperti apa, nanti pengenalan lebih ke arah polimer itu seperti apa, jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, dan pengetahuan umum meliputi kegunaan, dan kemudian ada sifat yang lebih spesifik itu pengulangan sifat. Nah, nanti ada di situ. Nah, setelah itu kita akan bahas ke polimer yang atau makromolekul yang lebih umum, yaitu ada karbohidrat, terus kemudian ada protein, dan ada lemak. Kayak kita bahas deh ya, lemak, lipid, bener. Jadi ada 3 itu. Nah, pada hari ini kita akan fokus ke pengenalan terlebih dahulu. Nanti kalau seumpama durasi videonya masih cukup, mungkin kita sampai pengenalan karbohidrat. Jadi makromolekul judulnya. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama itu polimer. Poli. Jadi dari kata polinya sendiri aja kita sudah tahu kalau poli itu kalau di kimia ciri khasnya itu lebih ke banyak ya. Nah, polimer itu merupakan suatu molekul raksasa yang terbentuk dari partikel terkecilnya yang kita sebut sebagai monomer. Kalau partikel terkecilnya itu monomer bergabung menjadi partikel yang besar. Nah, itu kita sebut sebagai polimer. Nah, kurang lebih seperti itu. Tidak ada. Nah, benar kok, ini sudah halaman pertama. Nah, adapun polimer sendiri kita bagi menjadi beberapa jenis. Itu ini ada garis pemisah ya di sini. Ini ada garis pemisah ini. Jadi antara kiri dan kanan itu beda ya. Antara kiri dan kanan itu beda. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau yang di kiri itu penggolongan polimer berdasarkan proses pembuatannya. Nah, yang pertama itu polimer adisi, yaitu ketika polimer proses pembentukannya itu melalui reaksi yang namanya reaksi adisi. Nah, reaksi adisi sendiri merupakan reaksi yang merupakan reaksi putusnya suatu ikatan rangkap. Nah, jadi putusnya ikatan rangkap, kemudian dari putusnya ikatan rangkap tersebut kemudian dilakukan ikatan antara monomer satu dengan monomer lain membentuk suatu molekul yang partikel yang besar, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua itu merupakan polimer kondensasi. Polimer kondensasi itu merupakan polimer yang proses pembentukannya itu melalui reaksi kondensasi. Nah, ciri khas kalau kondensasi ini lebih, kalau yang adisi tadi kan proses adisi jelas. Kalau yang kondensasi ini ciri khasnya untuk bisa dilihat biasanya itu terbentuk produk samping yang berupa molekul kecil. Contohnya molekul H2O, NH3 atau lainnya. Jadi ada produk samping yang merupakan molekul kecil, kurang lebih seperti itu.
Nah, itu berdasarkan proses pembentukannya. Nah, kalau yang kedua ini berdasarkan jenis monomer pembentuknya. Nah, yang pertama itu ada homopolimer, adalah polimer yang terbentuk dari monomer-monomer yang sama. Jadi partikel besar itu terbentuk dari monomer yang sama, sedangkan kalau copolimer itu terdiri dari monomer yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh. Nah, ini adalah contoh reaksinya. Jadi harapan saya kalian memahami garis besarnya saja, kalian nggak perlu paham mekanisme reaksinya, karena apa? Mekanisme reaksi itu akan lebih dipelajari nanti ketika di bangku kuliah kalau kalian mengambil bidang kimia, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bisa kita perhatikan yang di sini ya, yang gambar atas yang polimer adisi. Nah, di situ ada dua monomer. Monomernya itu ada vinil klorida yang di sini dan ini ada dua. Nah, di situ N-nya kita buang. Ini kan ada N ya. Ini maksudnya jumlah dari vinil kloridanya, tapi itu kita abaikan dulu. Jadi reaksinya meliputi CH2 rangkap 2 dengan CH dan CH berikatan dengan Cl. Bagaimana reaksinya? Nah, reaksinya adalah reaksi adisi di mana di situ kan ada ikatan rangkap CH2 di sini. CH2 C Cl ini CH ya tadi. CH. Nah, ikatan rangkap yang ada di sini itu akan putus. Ini putus. Nah, kalau putus menjadi CH2 yang di ujung itu dia punya satu tangan kosong. Terus CH yang di sini juga punya satu tangan kosong yang belum dipakai. Nah, kemudian tangan kosong yang ada di kiri dan di kanan itu digunakan untuk berikatan satu sama lain. Contohnya gimana? CH2, ini CH, ini Cl, ini kan satu gabung sama CH2, CH2, CH, Cl. Nah, gabung lagi CH2, CH, Cl. Nah, ini kan tadi sendiri, ini partikel sendiri. Jadi adisi itu kurang lebih seperti itu, ada ikatan rangkap, dia putus, kemudian ikatan rangkap tadi elektronnya digunakan untuk berikatan satu sama lain. Nah, contohnya di sini. Nah, adapun karena kalau polimer itu kan terdiri dari monomer yang jumlahnya banyak. Kalau cuma 3 atau 2 gitu kan kita bisa gambar seluruhnya. Tapi kalau jumlahnya misal bisa 20, 30, nah itu kan kalau kita gambar rantai lurusnya itu kan nanti cuma kepanjangan tok. Apalagi kalau kita di akademik misal dalam bentuk soal atau apa, nah biasanya itu kita singkat dengan kita tulis gabungannya antara dua monomer, terus kemudian kita kurung, terus kemudian diberi tanda N. N-nya itu nanti kalian ganti dengan jumlahnya itu berapa, seperti itu, jumlah yang ada di dalam itu. Misal kalau gabungannya molekulnya, misal molekulnya 30 jumlahnya, nah itu kan di dalam kurung itu sudah ada 2, jadi kurangnya berapa. Nah, jadi N-nya 15 supaya nanti kalau dikali sama terdiri dari 30 monomer, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini yang dicontoh polimer adisi ini juga merupakan contoh dari polimer yang homopolimer. Kenapa? Karena monomer yang menyusun polimer tersebut terdiri dari monomer yang sama, yaitu CH2 CHCl atau vinil klorida dengan vinil klorida. Jadi seluruh polimer yang ada di sini itu terdiri dari vinil klorida semua. Jadi satu jenis, kurang lebih seperti itu. Nah, begitu. Kalau yang copolimer nanti terdiri dari lebih dari satu jenis, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian lanjut kalau di proses kondensasi. Nah, kondensasi di sini dia prosesnya itu merupakan reaksi dan nanti biasanya menghasilkan produk samping berupa molekul kecil. Nah, di sini H2O contohnya ini. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme sebenarnya dijelaskan di bawahnya. Intinya di situ CH, ini gambarnya kok kayak, oh ini enggak, ini beda, ini reaksi lanjutan yang di bawah. Yang di bawah itu bukan menjelaskan yang atas, tapi itu reaksi lanjutannya. Nah, awalnya itu urea, dia bereaksi dengan molekul itu gugusnya aldehid, harusnya itu gugus aldehid. Nah, dia berikatan dan
dari reaksi tersebut dia menghasilkan molekul yang cukup besar, terus kemudian dia menghasilkan H2O, produk samping. Nah, kemudian di sini urea metanal ini dia membentuk polimer lagi, yaitu dia sebagai monomernya. Nah, dia bergabung dengan urea metanal lagi membentuk poliurea formaldehid, atau kita sebut lebih sering kita sebut sebagai styrofoam, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kan dari proses pembentukan monomernya, ini kan monomernya. Nah, dari pembentukan monomernya itu dia menghasilkan produk samping yaitu H2O. Nah, kemudian monomer tersebut dia berikatan satu sama lain dan membentuk molekul yang besar atau kita sebut sebagai polimer, dan polimernya poliurea formaldehid. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di sini adalah beberapa contoh homopolimer. Nah, di sini kurang lebih sama seperti yang di polimer adisi tadi. Jadi dia berulang-ulang dengan komposisi yang sama. Kalau yang copolimer. Nah, untuk yang copolimer sendiri, contohnya ada di ujung kanan bawah tersebut ada 1,6 diaminoheksana direaksikan dengan asam adipat. Jadi ini polimernya, terus kemudian dia terdiri dari monomer yang berbeda, ini dan ini, kurang lebih seperti itu. Teorinya hanya sebatas itu saja. Terus kemudian, jadi di sini sifat-sifat untuk polimer itu banyak. Jadi ukuran massa rumus polimer yang menyatakan sifat-sifat polimer tertentu dinyatakan sebagai derajat polimerisasi. Kemudian berdasarkan keadaan fisik polimer pada proses pemanasan, polimer dikategorikan atau dikelompokkan dalam beberapa jenis berikut. Yang pertama itu namanya termoplastik, yaitu keadaan di mana polimer itu akan melunak apabila dilakukan proses pemanasan. Contohnya adalah PVC, peralon itu. Terus kemudian ada polietilena dan baklit. Kemudian ada yang kedua namanya termosetting, yaitu polimer yang dipanaskan akan mengeras. Jadi bukannya melunak tapi malah dia mengeras. Contohnya ada melamin, polimetanol, dan selulosa. Kemudian yang terakhir itu ada elastomer. Jadi dia mempunyai sifat yang elastis. Contohnya itu karet-karet juga merupakan suatu polimer. Nah, di sini nanti akan ada beberapa tabel. Tabel tersebut dia menjelaskan tentang contoh polimer dan bagaimana dia monomernya. Jadi ada polimer kan molekul yang besar, terus kemudian ada partikel terkecil yang menyusun, itu namanya monomer. Terus kemudian dia termasuk dalam kelompok yang mana. Nah, kelompoknya di sini dijelaskan apakah dia sifat terhadap panas tadi, terus kemudian apakah dia termasuk penggolongan polimer berdasarkan jumlah jenis monomernya, dan yang terakhir itu tergantung terhadap jenis reaksi pembentukannya. Nah, yang terakhir adalah kegunaannya. Contoh yang pertama ada selulosa. Monomer dari selulosa itu beta D glukosa. Kenapa beta? Kenapa alfa? Nah, itu akan kita pelajari nanti. Di bagian karbohidrat itu ada penamaan, kenapa namanya beta, kenapa namanya D glukosa, L glukosa, nanti akan kita bahas di karbohidrat. Terus kemudian dia termasuk homopolimer, yaitu dia hanya terdiri dari satu jenis polimer. Termosetting, yaitu ketika dia dipanaskan dia akan mengeras. Di sini ya, homopolimer itu terdiri dari satu jenis. Termosetting, dia akan mengeras, dia melalui proses kondensasi dan seterusnya. Nah, contohnya dia kegunaannya penyusun utama batang kayu dan daun. Terus kalau yang amilum atau pati itu biji-bijian dan seterusnya. Kurang lebih kalau dari kalian lihat itu dari 3 yang awal itu mereka mempunyai sifat yang sama. Kecuali kalau protein itu terdiri kan biasanya jenis asam amino itu banyak. Jadi dia bukan homopolimer tapi dia copolimer. Asam amino itu banyak. Ini tuh jenisnya banyak. Jadi dia termasuk copolimer. Kalau ini kan spesifik di satu monomer. Nah, terus kemudian dia juga termosetting dan kondensasi. Kalau kalian perhatikan dari keempat jenis atau 4 contoh tadi, 4 contoh tadi termasuk dalam senyawa polimer yang dihasilkan oleh alam. Nah, dan mereka kalau kalian perhatikan
prosesnya itu kondensasi semua. Beda kalau yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah polietena, kemudian ada polipropilena, teflon, PVC. Nah, kalau kalian bisa perhatikan, nah kegunaannya itu ada bahan plastik, bahan mebel, alat rumah tangga anti lengket, itu bukan yang dibuat di alam atau bukan dari makhluk hidup. Nah, rata-rata di situ dia proses pembentukannya adalah adisi semuanya. Nah, ini bisa membantu kalian untuk menghafalkan informasi-informasi tadi. Nah, di situ ada polietena, dia homopolimer, propena juga homopolimer semua. Bedanya cuma empatnya itu adalah termoplastik kecuali teflon. Kalau teflon itu kan memang untuk masak ya, jadi pasti dia termosetting, jadi bukan tipe yang ketika dipanaskan dia akan melunak. Kurang lebih seperti itu untuk mengantar polimer. Ini sudah berapa menit ya. Nah, untuk selanjutnya untuk di karbohidrat mungkin kita akan lebih ke pengenalannya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk penamaannya nanti akan kita bahas di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya, karena ini sebenarnya butuh telekonferensi langsung supaya nanti tidak ada miskomunikasi. Nah, adapun karbohidrat sendiri itu dikenal nama lainnya itu hidrat arang. Hidratnya kenapa hidrat arang? Karena dia rumus umumnya itu bisa dirumuskan dengan CmH2ON. Jadi dia terdiri dari H2O seperti itu, terus kemudian dan karbon. Jadi karbohidrat kurang lebih seperti itu. H2O itu hidrat, C itu karbo. Jadi bisa disingkat karbohidrat. Nah, adapun karbohidrat sendiri itu kan merupakan suatu molekul yang besar juga. Dia terdiri dari molekul paling kecilnya itu kalau gula itu monosakarida ya kalau nggak salah. Benar nggak sih? Iya, monosakarida. Partikel terkecilnya kan monosakarida. Sedangkan kalau karbohidrat ini termasuk molekul besarnya. Nah, ditinjau dari struktur penyusunnya, jadi kalau yang bisa dibagi menjadi dua, yaitu aldosa dan ketosa. Jadi kalau aldosa itu monosakaridanya itu mengikat gugus fungsi aldehid, sedangkan kalau ketosa dia mengikat gugus fungsi keton. Bedanya cuma itu. Kemudian berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya, jadi kan karbohidrat itu tersusun dari C, karbon utamanya, dan nanti ada gugus fungsinya. Nah, dia termasuk rantai karbon juga. Nah, kalau C-nya ada 3 itu namanya triosa. Ini triosa. Kalau C-nya 4 tetrosa, 5 pentosa, kalau 6 heksosa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di situ juga ada contoh-contohnya. Misal kalau yang 3 itu contohnya gliseraldehid. Nah, di sini kan ada dehidanya, jadi otomatis dia punya gugus aldehid. Nah, gliseraldehid ini termasuk triosa dan dia termasuk juga aldosa karena memiliki gugus fungsi aldehid. Ini cuma informasi tambahan aja. Untuk lebih detailnya nanti dicontohnya nanti di pas telekonferensi saja. Kalau tetrosa, karbohidrat yang tersusun dari 4, contohnya eritrosal. Kalau yang 5 contohnya ribosa. Kalau yang 6 contohnya glukosa dan fruktosa. Glukosa, fruktosa itu kan termasuk monosakarida kan. Nah, dia mempunyai jumlah C 6. Nah, ditinjau dari hasil hidrolisisnya. Nah, hasil hidrolisis itu lebih, kalau kalian bingung istilahnya, kalau dipecah itulah intinya. Kalau dipecah itu bagaimana? Nah, kalau monosakarida itu termasuk yang sudah tidak dapat dihidrolisis lagi atau tidak dapat dipecah lagi karena dia termasuk molekul yang paling sederhana. Nah, yang kedua itu ada disakarida ketika dia terdiri dari 2 molekul monosakarida. Kalau oligosakarida itu golongan di mana dia terdiri dari antara 3 sampai 10 monosakarida. Antara itu kita sebut sebagai oligosakarida semua. Sedangkan kalau yang lebih itu kita sebut sebagai polisakarida. Nah, jadi untuk pengenalannya cukup sampai situ aja. Soalnya kalau yang ini jadi pelambangan dari karbohidrat sendiri, yaitu monosakaridanya sendiri itu, ini kan monosakarida ya contohnya.
Jadi untuk bayangan saja, jadi misal ini C-nya ada berapa? 1, 2, oh itu udah ada angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia termasuk dalam heksosa tadi karena C-nya 6. Kemudian dia mempunyai gugus fungsi apa ini? Ini gugus fungsi aldehid, jadi dia aldosa. Contohnya identifikasinya seperti itu. Jadi ini adalah contoh karbohidrat yang paling sederhana, yaitu monosakaridanya. Nah, untuk penggambarannya itu ada 2 cara, yaitu cara yang pertama itu istilahnya itu namanya apa? Rantai terbuka dan struktur Hayward. Jadi ada 2 cara, yaitu yang lurus ini dan yang segi 6. Nah, bagaimana cara menggambarnya, terus kemudian bagaimana mengidentifikasinya, dan bagaimana tahu sih bagaimana penamaannya. Misal yang saya bunderin merah ini namanya itu sebenarnya apa, kok bisa namanya seperti itu, aturannya bagaimana. Nah, kita akan bahas besok di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di komentar video boleh, atau lihat lewat chat grup juga boleh. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.